Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela kesibukan anak mau berbagi tip ya. Karena anak orang ruqyah. Begini, ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara menyikapi supaya dalam keluarga itu jarang berantem? Karena Ustaz kan ngomong, pemicu jin masuk itu gara-gara hati yang galau, hati yang tidak gembira, hati yang penuh dengan permasalahan, sumpek, dan tidak berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjaga hati itu kadang-kadang butuh suasana kondusif, Ustaz. Untuk menciptanya bagaimana? Begini. Saya punya kisah menarik. Gak usah contoh orang lain aja ya. Nih, saya ngambil contoh kisah saya sendiri. Suatu hari anak itu janji sama Umi atau istri saya. Sama yang beb saya lah katakanlah. Saya bilang, Yang atau Umi, nanti beli tas saya antar ya pakai mobil. Nanti saya antar, kita beli tas untuk keperluan pesantren anak-anak kita. Uminya udah gembira dong. Iya dong, karena dia dijanjiin mau diantar gitu kan. Dengan kesibukan saya menyelakan gitu. Tiba-tiba saudara saya, karena bibi lah. Karena bibi itu kan ammah, penggantinya orang tua. Sedangkan orang tua saya sudah gak ada. Kemudian saya berkata begini, bibi saya berkata, tolong antarin saya takziah. Wih, ini urusan takziah. Refleks saya mengatakan, siap bi. Tuh, lupa saya. Kemudian saya ditegur, Abi, bukankah Abi itu janji untuk mengantar saya membeli tas untuk keperluan anak di pesantren besok? Astagfirullahaladzim, lupa. Kemudian istri saya ngambek. Nah, kemudian saya menyikapinya begini. Ini supaya tidak ada setan. Saya menyikapinya begini. Wajar istri saya kalau nggak ngambek, saya kan udah janji. Tapi saya kemudian lupa dan kemudian saya nggak jadi nganter dia. Wajar kalau dia ngambek karena dia manusia biasa. Kullu bani Adam khotoun. Tapi kalau saya nggak lupa juga wajar. Nggak wajar karena saya manusia biasa. Jadi lupa itu bagian dari kewajaran, fitrah. Kullu bani Adam khotoun. Setiap manusia pasti ada hilaf dan salah. Saya berpikir, ya sudahlah, saya tebus. Lain kali saya akan anterin prioritas dan saya ingat betul. Dan kemudian saya minta maaf sama beliau. Akhirnya sampai sekarang aman-aman aja tuh. Setan kita bentengin. Kayak tadi, kalau istri saya, mohon maaf, kalau istri saya dia nggak marah, oh dia berarti malaikat dong. Standarnya orang, kalau sudah janji nggak jadi, marah dong, ya kan? Kalau nggak marah, berarti nggak manusiawi malah. Aneh. Tapi kita pun yang menyadari, oh saya juga manusia biasa. Kalau saya lupa, wajar. Ustadz juga manusia. Kemudian sekarang kemarin ini kemudian kita bahas, ya kan? Akhirnya jadi enak lah. Teman-teman, cara menyadarinya begitu. Ingat, istri kita manusia, salah wajar. Kalau nggak pernah salah, ya bukan manusia. Maaf para istri, suami ente itu kan juga manusia. Dia juga bisa saja melakukan kesalahan. Sebagaimana ukti, sebagaimana seorang istri kadang salah sama suami, sebagaimana suami kadang-kadang salah sama istri. Itu aja. Inilah tip bagaimana mengcover supaya kita tidak dikuasai jin kolbu kita, hati kita, bikin ilmunya suasana menjadi kondusif dan bahagia. Gitu kira-kira teman-teman ya. Jaga bulan puasa dari kekotoran hati. Barakallahu fikum.